ada Wawa nih. Ada Wamon. Saya suka Jadi banget ini. Bude, SRG. Oke, kalau gitu kita bakal langsung melihat untuk hasil dari game kita yang pertama dengan banyaknya hal yang menarik dalam draftnya bersama caster kita Ranger Mas dan juga Aul. Alright, terima kasih banyak Bang Nevin, Bude Clara Monster, welcome. Absen semuanya hadir, rame ya hari ini ya. Rame banget ternyata Ya. di sana Ul. Tapi kalau ngeliat dari Fovia Smith ya, ini juga ngeliat banyaknya hero-hero yang memiliki dash ability dari NIP Flash. Kita tapi Stormy cukup berbahaya, Oke, memang kalau ngomongin di early seperti biasa, Martis itu punya power yang besar. galak ya. Tapi nanti di arah metode late game mungkin agak cukup berat. Kenapa? Karena kondisinya dari sosok Stormy ini bukan target utamanya bukan Courtesy, tapi target utamanya adalah Phoenix. Phoenix yang bakal menjadi sosok yang akan terhentikan pergerakannya. Oke. Tapi memang ternyata NIP Flash sudah mengeluarkan sebenarnya ya untuk Martis mid ini dari match yang kemarin juga. Dan sekarang bahkan diprioritasin gitu loh di 2 pick pertama. Dan kalau bicara tentang ada Fovia Smith, kita nggak jarang sih sebenarnya, juga ada beberapa kali. Pertama kali aku ingat banget ada di MDL, itu dipakai sama tim Yasbi kalau nggak salah, di Countdown gitu. Tapi memang kalau ngeliat dari power early-nya ini lumayan kewalahan sih sebenarnya dari SRG. Ngeliat dari NIP Flash yang sekarang bermain cukup agresif. Oke, nampaknya Sekis di sini harus mundur ke arah belakang. Kondisinya berbahaya, tidak ada Tempest Blade ketika ada Hadis mengeluarkan ultimate-nya. Dan ini dia, satu first blood yang sangat mahal, yang sudah diperkirakan oleh saya. Yang kemungkinan besar akan membuat dari Selangor Red Giants mereka langsung slow down gameplaynya. Dan bicara juga tentang NIP Flash, mereka punya kejutan terus-terusan yang gak berhenti gitu loh sampai sekarang. Dan terlihat kali ini NIP Flash bukan tanpa persiapan, mereka membawa sesuatu yang baru setiap gamenya juga. Eman sekarang yang digunakan, Hades pool hero-nya luas banget, dan sekarang Diablo bergerak ke arah atas dengan Uranus-nya terlalu kuat, tampaknya Kram yang akan ditarget. Oke, tapi ngomongin dari Endless Shard yang mungkin tadi berhasil, tapi kalau udah di level 4, kasusnya akan sedikit berbeda. The power of retribution, dan ada di Sekis. Lihat tanpa adanya Parton Top, dia masih coba untuk melakukan satu buat team fight. Tapi nampaknya dengan Mortal Coil yang sangat manis, memberikan Sekis peluang untuk mendapatkan poin itu jadi berkurang. Sedangkan di arah top lane, Decimate dari Courtesy kembali lagi memberikan pressure yang sangat besar. Ingat, Courtesy telah menunjukkan kualitas dan bahkan dengan seluruh game Martis yang dimiliki semuanya menang loh. Iya, dan ini dia SBC replaynya. Early yang enak, udah punya Decimate, bisa chaining kill-nya juga. Dan itu yang ngebuat akhirnya dari Courtesy bisa dapetin double kill-nya. Dan apakah setelah ini Martis bisa di-respect sih harusnya? Atau ya dilawan aja gitu dengan suppress effect, karena ini cukup dibiarkan terlalu jauh, akhirnya bisa gila terlihat dengan Courtesy dengan 100% dari kill participation nih. Jujur kalau gue pribadi untuk di ban masih terlalu mahal, ada baiknya di counter dengan adanya strat atau gameplay. Dan meanwhile di arah top lane sana harusnya Kram ini memiliki power yang sangat menang dari seorang Diablo, tapi semua berbalik kembali dengan Endless Shot. 2 poin kill dapatkan oleh sosok seorang Hades. Dan ingat kalau misalnya Sky Visa udah nyala, ini akan berbahaya banget untuk seorang Hades. Dia bisa instant pick off siapapun. Yes, dan apalagi kalau ngeliat dari Sekisnya ini juga lumayan kesulitan ya, udah 2 kali ke pick off, dan bahkan Yums harus mengeluarkan satu buah flicker buat defense terlebih dahulu. NIP Flash early game yang membuat mereka mendapatkan keuntungan yang amat sangat banyak, menginjak ke angka 2000, dan bahkan kali ini Stormy sudah menyelesaikan satu buah Clock of Destiny-nya juga. Typical gameplay NIP Flash, early game mereka keras, early game mereka disiplin, early game mereka sangat kuat. Tapi untuk ngomongin di arah metode late game, Selangor Red Giants mereka punya power akan hal tersebut. Dan untuk nanti bisa menumbangkan Stormy aja, dari NIP Flash jujur belum dapat jawaban. Kalau nggak dari Courtesy atau Hades yang instant pick off terhadap Stormy. Karena untuk yang lainnya sulit untuk bisa menumbangi Stormy. Oke. Turtle sudah muncul. Kontes objektif akan segera kita lihat pastinya ya. Tapi Battle of Assassin ini cukup sulit karena ngelihat juga dari Sekais-nya ini dipegangin loh. Diablo yang hadir ke arah purple buff dari Sekais. Tapi nampaknya JPL depan sana standby dengan Doyle Dragon. Innocent, pergerakan yang Purify adalah pergerakan yang sangat baik kalau menurut aku. Dan kerap, kalau dia menggunakan, oh Stormy udah ngebuka. Jangan sampai ya, itu dia. Stormy udah ngebuka tanpa ada Giant Stormy. Perpasangan dari NIP Flash mereka akan sangat bebas. Lihat Haris dia tidak terbentuk sama sekali. Memukul mundur dari seorang Yum. Dash
Ultimate kembali akan menutup satu poin kill. Dan itu dia, terlalu terburu-buru untuk sosok seorang Stromy. Mereka kehilangan satu poin kill dan mereka juga kehilangan sosok dari Turtle. Dari sosok Sekis, satu poin kill mencoba didapatkan, tapi sayangnya menuju ke seorang Stromy. Dibalikan kembali seorang Hades. Walau double kill from Stromy. Ultimate yang kembali sudah hadir menuju ke Selangor Red Giants. Membalikan kembali keadaan atas NIP Flash yang sudah unggul dan shutdown yang mahal dari dua pemain mereka didapatkan. Yes, dan itu adalah tujuan dengan adanya pick arah Favius ya. Dengan adanya Demonic Force yang memang tidak terbendung lagi, bisa mengejar-ngejar juga. Dan akhirnya membuat dari Selangor Red Giants bisa menutup sedikit kerugian yang mereka alami. Walaupun memang Turtle tadi berhasil untuk di-secure di tangan dari Hadesnya, tapi kali ini Fight tidak berhenti. Fight tidak berhenti, damage mereka dari seorang Inos tidak bakal Stromy. Seperti yang sudah kita bilang, dia damage akan sangat sakit dan belum ada jawaban untuk dari NIP Flash. Bahkan The Way of Dragon, itu ada dash-nya. Dan setelah The Way of Dragon selesai, dia bisa memberikan immune dan dia bisa membalikkan kembali keadaan. Yes, dan ini cukup berbeda ya dengan semifinal kemarin yang kita lihat. Yes. Poin kill nggak terlalu banyak, bermain amat sangat pelan dan juga objektif. Tapi kita akan melihat semifinal kali ini cukup banyaknya baku hantam yang kita saksikan bersama-sama ya. Fight tiada henti, pertukaran kill terjadi, tapi agresivitas memang yang dibawakan sama NIP Flash ini juga udah mulai diladeni gitu oleh pemain dari Selangor Red Giants. Bergerak ke arah atas, yang harusnya memang kali ini dari Cram, dia punya potensi untuk bisa memberikan damage jauh lebih besar terhadap Diablo. Tapi perbedaan level, ini yang akan jadi pengaruh. Dan bahkan kita melihat dari Cram ini cukup sulit. Tapi Cram ada satu kondisi yang dia harus ikutin. Dia nggak boleh damage. Dia harus hybrid. Okay. Mau nggak mau itu yang dimiliki dari Cram. Kenapa? Karena Cram nggak butuh damage-nya. Damage-nya mereka udah punya Stromy, mereka udah punya Innocent, mereka udah punya Sekis. Cram butuh sustain. Cram gimana caranya dia head to head sama Diablo, gimana caranya dia nutup Diablo, dan bahkan dengan hybrid sekalipun, Hades tuh bisa mudah untuk dilahap sama Cram. Oke. Hybrid build harusnya ya. Hybrid memang kalau ya. aku. Thunderbird mungkin menjadi pilihan yang sangat baik. Tapi depan sana dari Psyche sudah safe by position. Wild Track berjalan ke Yield. Mereka mencoba untuk mendelay terhadap Turtle karena target utama mereka adalah orang. Target utama mereka adalah orang dulu, guys. Stromy di sana udah siap. Distraction harus dilakukan. Supaya apa? Supaya Moskova bebas di bottom lane. Tapi ternyata dengan tidak ada distraction dan Innocent di depan sana. One by one situation. Phoenix versus Innocent. Kalau Innocent belum ada Demon Hunter Sword, Phoenix yang akan menang game one by one ini. Cukup susah ya, tapi sepertinya untuk winning condition dari Selangor Red Giants adalah mereka memanfaatkan terlebih dahulu untuk objektif dari split push-nya ya. Mereka punya dua power dari split push tentu saja, di tangan dari Innocent, di tangan dari Sekais-nya juga, yang mungkin itu membuat nanti dari NIP Flash akan ke distract. Karena dari tadi yang dibuat oleh NIP Flash adalah skenario-nya ayo fight terus, dan itu yang memang membuat dari SRG ini terbawa. Mereka coba untuk manfaatin dulu harusnya ke arah split push yang udah juga dilakukan sama Innocent di arah bawah. Betul, aku setuju banget karena memang itu tipikal gameplay NIP Flash. Dia early akan pressure depan sana, CPL flick for defensive, mau tidak mau dikeluarkan. Tapi Sekis masih terlalu kuat untuk bisa diinvasi jungle-nya. Pertama, mereka nggak ada roamer. Kedua, Hades terlalu jauh. Dan ketiga, untuk bisa mendapatkan purple dari Sekis dengan hanya Diablo, kayaknya impossible to think. Oke. Tapi ini cukup gelap sebenarnya map dari SRG ya. Apalagi kalau ngeliat dari Hadesnya, ini cukup leluasa bahkan berada di arah orange buff milik dari Sekais. Jadi serangan kejut nantinya akan bisa saja dilakukan kapanpun dengan adanya penguasaan map juga yang bisa dilakukan oleh NIP Flash. Karena kita akan melihat head to head antara Link dan juga Aemon di arah bawah nih. Apakah recall-nya akan tercancel atau tidak? Kayaknya Sekais lebih main aman dulu dengan Hasklaw yang memang sudah selesai kali ini. Bergerak ke arah top lane, ini juga masih belum ada jawaban bagaimana caranya men-shutdown ke arah Diablo. Sebenarnya di atas kertas aku lebih suka Link head to head dengan adanya Aemon. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kill yang Hades miliki, ini 3 berbanding 2 dead, tandanya tidak terlalu banyak stuck yang dimiliki dari Sky Piston. Tapi itu yang mungkin harus dia perhatikan. Gak boleh sembarangan untuk ngelepas dari Endol Shard-nya. Siapa yang ngeluarin ultimate terlebih dahulu, seperti biasa, ini yang akan menang. Dia akan kalah. Oke. Karena yang nahan ultimate terakhir, dia akan menang. Oke. Dan sekarang kita akan melihat dari NIP Flash, mereka juga sekarang udah mulai harus lebih waspada sih. Agresivitas yang mereka miliki tadi di early game, ini udah mulai bisa dibalikan keadaannya perlahan. Semenjak juga efek snowball dan juga power spike yang dimiliki oleh Innocent udah mulai terasa. JPL nggak ada flicker loh.
JPL terakhir nggak ada flicker, informasinya udah harus mereka miliki. Sedangkan Courtesy di depan sana memberikan vision untuk para pasukan Selangor Giant. Distraction menuju ke Lord itu nggak bisa mereka lakukan karena mereka kekurangan damage. Seconds udah mulai datang, apakah Retribution berhasil take over Lord. NIP Flash, mereka terlalu terburu-buru untuk membuka terhadap Lord. Team fight di depan sana, sangat dipegang oleh seorang Stromy. Dapatkan Courtesy bersama dengan Panik, karena jawaban, looking for weapon. One last man standing. Diablo in the bottom lane, dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Dan Selangor Giant, satu hal yang menurut aku pintar banget mereka nggak ke distract sama Diablo. Lepasin aja karena Diablo juga nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, cuman ngasih badannya doang kan. Tadi bagus banget juga pemanfaatan Endless Shaft udah dibuka duluan. Dan akhirnya Sekais masuk dengan Retribution yang on point. Dan bahkan mereka mengetahui bahwa fight-nya akan bisa mereka menangkan. Sehingga kali ini NIP Flash dengan satu move yang mereka lakukan sendiri, ini justru mereka yang terpeleset. Dengan adanya outer turret yang sekarang sudah mulai hancur, dan lihat bagaimana power dari dua split push-nya kali ini. Atas bawah mereka menangkan, Lord-nya pun akan dikawal dengan 3 pemain yang siap dari SRG. Tadi sebenarnya selain Retribution yang bagus dan kuat, menurut aku kesalahan ada di NIP Flash. Ya itu dia. Dia nggak bisa ngebuka Lord seperti itu. Pertama, dia kalah damage. Team fight pun mereka kalah. Dan untuk ngomongin draft, Selangor Giants menang akan hal tersebut. Ya. Mereka belum ada pick off satu orang. Mereka main ke arah Lord, nggak lihat kondisi dan bakal lihat JPL. Nggak punya nafas. Instan langsung Instan, ya. walaupun JPL mau full tank kayak gimana. Nggak ada alasan di depan tangan dari seorang Sekis dan kawan-kawan. Iya, karena dia bukan tipikal yang memang tahan badan ya, tapi konsil kali ini Hades. Hades, where are you going Hades? Nowhere to run! Gak ada jalan untuk pulang Hades. No. Keputusan yang salah. Dan bahkan di sana mereka kehilangan Hades ketika Wave mendorong ke arah top lane. Ya, dan ini Hades 2 kali berarti. Pertama di arah Lord-nya, dia Endless Shard duluan, Betul. dia retry duluan Betul. juga. Dan sekarang dia mau coba untuk cari pertukaran, tapi terlalu jauh dan dia sendirian. Gak ada backup. Gak ada backup sama sekali, dan akhirnya itu membuat dari NIP Flash akan semakin terperosok lagi dengan kerugian yang sudah mereka dapatkan semenjak Lord tadi yang tercuri oleh Sekais. Lihat, mereka baru berani sama Diablo ketika para pasukan dari tim NIP Flash udah nggak ada cover. Dan itu dia, Temples of Blade dengan ofensif yang mereka milikin, dan live dari Riyad langsung memberikan permainan, dan Selangor Giants membawa FPL Malaysia ke tingkat yang lebih tinggi. Betul, dan ini akan menjadi satu sejarah baru juga ya. Grand Finalist akan ada salah satu perwakilan entahlah dari Malaysia atau dari Singapura nantinya. Dan sekarang Selangor Giants mereka akan menunjukkan betapa perkasanya mereka dengan satu pressure yang bisa mereka berikan juga terhadap pemain-pemain dari NIP Flash. Dan bahkan sekarang Sekais dengan adanya Malefic Roar, Diablo, ini akan semakin lebih mudah lagi untuk bisa ditumbangkan. Lihat dari sosok seorang Yums, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia akan makan siapapun di depan sana. Dan bahkan para pasukan dari tim NIP Flash, mereka kehilangan power untuk team fight, mereka kehilangan untuk pick over. Stromy bebas untuk dapetin siapapun dengan banyaknya permainan NIP Flash yang memberikan dash. Stromy bersinar dan Hades ada di arah rumput. Mereka tidak melihat Hades dengan adanya access ke masih mendapatkan shard yang tidak tajam, dengan endless shard yang tidak tajam, tidak sharp, membuat Selangor Giants kehilangan satu aja pun enggak. Kami cuma diem. Iya, udah bisa ditahan juga damage-nya ternyata. Dan NIP Flash, apa yang terjadi kepada mereka? Satu kesalahan yang mungkin cukup fatal, tidak bisa mereka reset, dan bergulir menjadi kesalahan-kesalahan lainnya. Aku nggak tahu kenapa ada satu kata yang benar-benar menggambarkan NIP Flash gameplay sekarang. Panik. Oke. Gameplay panik, CPL hilang. Kali ini para pasukan dari tim NIP Flash mereka harusnya nggak bisa langsung nge-defense. Kenapa aku bilang JPL hilang? Nggak ada power pick over. Yang kita tahu JPL dari kemarin sampai bahkan ke semifinal dia power pick off. Dia berani, dia ke depan. Tapi dengan adanya keram, ini benar-benar nggak bisa. Dan menancap ke arah belakang. Lihat damage Innocent. Itu hanya Innocent dengan poking damage hill. Oke. Dan bahkan ini juga susah banget sih buat numbangin Stormy. Dia punya damage, dia punya dari durability-nya juga. Innocent free hit banget dari belakang, dan sekarang Lord berjalan ke arah bawah, dan Diablo, Clock of Destiny, oke. Dia di Clock of Destiny bahkan Diablo itu tidak akan bisa menghentikan pergerakan mereka. CPL dan belakang perpasukan dari NIP Flash. Dengan mereka ada Yulz berada di konsol gaming, mundur ke belakang dengan Stromy. Lalu belakangnya CPL akan memberikan tendangan. Tampaknya
Selangor Red Giant. Kali ini mereka kehilangan Stromy. Tidak bisa membuat mereka dibungkam karena Selangor Red Giant berhasil mendapatkan game yang pertama. MPL Malaysia makin terbang tinggi di langit Riyadh, Saudi Arabia.